Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini waktu Amerika dan pagi hari waktu Indonesia kita berjumpa lagi di dalam acara rutin kita yaitu kajian kitab Madarijus Shalihin. Alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita seperti biasa Ustadz Mutahhir Arif LC-MPD yang akan membersamai kita selama 1 jam ke depan untuk mengkaji kitab ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada minggu lalu kita sudah masuk ke dalam persinggahan-persinggahan hati menuju Allah. Dan untuk pada minggu ini, persinggahan-persinggahan menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini masuk kepada persinggahan al-azam atau tekad yang kuat dan taubat. Nah, bagaimana dua persinggahan ini saling berkaitan dan apa itu al-azam atau tekad yang kuat dan apa itu taubat dan bagaimana kita bisa menempuh persinggahan ini dengan selamat. Kita dengarkan saja langsung uraian dari Ustadz Mutahhir Arif. Baik Ustadz, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uuthi birrahmat nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tuzanu fihi alhasanatu wassayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Imam Subhan di Seattle yang saya hormati. Demikian pula Pak Arif di Atlanta, Georgia. Hadir bersama kita di sini Ibu Dian Kesomawati Ford di Houston, Texas. Ada Ibu Nurjaya Gani, ada Ustadz Wahidin di Sulawesi Tenggara, Ibu Salmawati di New York, dan Ibu Ngatirah di Kalimantan, segenap warga Muhammadiyah, baik di Amerika dan dimanapun berada, jamaah dan simpatisan pesantren Darul Istiqomah yang saya muliakan, para peserta kajian kitab Madarijus Shalihin yang saya hormati, kita sama berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan semua bentuk kebaikan hakiki dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan usia kita, memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bersilaturahim dalam kajian kitab Madarijus Shalihin. Teriring doa, mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan rahmat dan berkahnya buat kita semua. Tidak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari akhirat nanti. Ikhwani akhawati fillah, a'azzakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Shalihin begitu sangat indah mengantarkan kita menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melewati beberapa terminal ataupun persinggahan-persinggahan dalam memaknai
merenungkan dan mengaplikasikan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah memulai persinggahan yang pertama dan yang kedua, yaitu persinggahan al-yaqظah, kesadaran, dan al-basirah, ketajaman mata hati. Bahwa betapa seorang hamba mampu memahami apa yang menjadi tujuan hidup di dunia ini menuju keselamatan dan kemuliaan dunia dan akhirat, itu benar-benar dimulai dari kesadaran hati dan ketajaman mata hati kita untuk melihat apa yang merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pula apa yang menjadi ancaman buat orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap segala petunjuk dan ketentuannya. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki persinggahan yang ketiga dan yang keempat, yaitu al-azm, tekad yang kuat, dan at-taubah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani akhwati fillah, persinggahan hati dalam perjalanan menuju Allah yang pertama adalah al-azm. Al-azm artinya tekad yang bulat, tekad yang kuat untuk melakukan perjalanan, siap menghadapi segala rintangan dan mencari penuntun yang dapat mengantarkan ke tujuan. Ibarat orang yang mau melakukan satu perjalanan jauh, maka satu hal yang dibutuhkan dalam dirinya adalah meyakinkan diri bahwa ini adalah perjalanan yang sangat penting yang akan mengantarkan dia kepada kebaikan dan kemuliaan, serta memaksimalkan bentuk bekal yang akan dibawanya dalam perjalanan tersebut. Atau dengan analogi yang lain, orang yang mau hiking, mendaki gunung, itu kalau bukan tekad, itu pantang untuk melangkahkan kaki step 1, 2, dan seterusnya. Jadi membutuhkan tekad, melihat apa yang akan dituju, terbayang keindahan alam yang akan disaksikan nanti, dan itulah yang memotivasi seseorang untuk mau mendaki gunung tersebut. Nah, seberapa jauh seseorang memiliki kesadaran, maka sejauh itu pula tekadnya. Dan seberapa jauh tekad yang dimiliki, maka sejauh itu pula persiapan yang dilakukannya. Alhamdulillah, kita semua meyakini bahwa ibadah adalah merupakan tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu maka kita diwajibkan untuk mengoptimalkan agar semua ucapan dan perbuatan kita itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan pahala. Nah, ada banyak dorongan, motivasi untuk kita berbuat secara maksimal. Kiranya itu bermakna ibadah secara optimal pula. Namun dalam perjalanannya kadang-kadang semangat kita menjadi loyo, kita bermalas-malasan, sehingga apa yang menjadi harapan kita kemudian tidak terwujud. Ada dua macam tekad. Yang pertama adalah tekad memulai perjalanan. Ini asalnya adalah niat. Orang yang mau melakukan satu perubahan dalam dirinya, itu dimulai dari niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi segala sesuatu diukur dari niat seseorang. Bahkan niat itu kadang lebih mulia daripada apa yang dilakukannya. Sehingga kalau hati kita adalah merupakan sumber segala kebaikan, maka setiap orang berupaya untuk mengikhlaskan niat semata untuk mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekad ini dari hati, bahwa kita ingin melakukan penataan diri kita, bagaimana kita memperkuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memantapkan ibadah yang kita sudah yakini akan kemuliaannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, itu semua dimulai dari nawaitu. Kita kuatkan tekad bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Dan yang kedua, bukan berarti bahwa kalau kita sudah action,
kita sudah mulai melakukan kebaikan itu berarti tidak ada tantangan. Ada hawa nafsu, ada setan, ada godaan dalam perjalanannya, sehingga al-azm ini masih dibutuhkan ketika kita sudah berada di dalam jalan perjuangan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan sebenar-benar takwa ini hanya dapat diraih apabila seseorang itu punya azm, punya tekad yang kuat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini adalah optimalisasi, mujahadah, membutuhkan pemaksaan diri sampai ajal menjemput, bahwa upaya kita untuk mempertahankan tingkat keimanan dan ketakwaan kita itu senantiasa kita miliki, kita senantiasa jaga, kita pertahankan sampai maut menjemput kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita kepada istiqomah sampai akhir hayat kita. Selanjutnya ada 3 tingkatan ataupun derajat al-azm. Ya. Semua orang tahu kebaikan itu, semua orang tahu kemuliaan suatu ibadah. Semua orang mengerti, faham, yakin bahwa akhlak mulia itu adalah sesuatu yang dapat mengangkat derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam pandangan sesama manusia. Tapi tidak semua kemudian orang mau dan mampu bertahan dalam keyakinan tersebut oleh karena banyaknya tantangan dan rintangan. Maka dalam hal ini al-azm itu harus kita miliki, kita pahami apa dan bagaimana al-azm dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengikuti tuntunan ilmu. Harus kita pahami, harus kita pelajari. Agama Islam yang mulia ini adalah agama yang mewajibkan setiap penganutnya, setiap umatnya untuk belajar. Makanya ayat yang pertama turun adalah Iqra, yang merupakan pintu ilmu pengetahuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapa yang belajar, siapa yang menuntut ilmu, itu berarti dia meniti jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sehingga kewajiban belajar ini adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa salat kecuali kita mengilmui salat itu. Kita tidak bisa berpuasa secara efektif manakala kita tidak mempelajari dalil, memahami bagaimana tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa dan dalam melakukan semua ibadah-ibadah tersebut. Untuk apa kita mendapatkan ilmu? Untuk mendapatkan cahaya. Supaya jelas ini yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, dengan cahaya ilmu tersebut kita dapat mengekang, dapat menundukkan hawa nafsu yang memang seringkali atau seterusnya bertentangan iman. Hawa nafsu kita selalu mendorong untuk melakukan hal-hal yang negatif. Inna nafsa la'amaratum bisu. Sehingga lalu hadir dalam kesadaran kita bahwa tidak ada niat dan tidak ada perbuatan baik kecuali diiringi oleh nafsu yang selalu menggiring kita kepada kebalikannya. Derajat al-azm yang kedua adalah fokus pada tujuan. Seseorang yang sudah yakin bahwa saya ini berada di jalan kebenaran, kesalehan pribadi dan sosial yang akan saya tuju, ini adalah sesuatu yang mengharuskan saya mengerahkan semua pikiran saya untuk itu. Nah, sehingga orang yang fokus itu menyibukkan dirinya dengan perjalanan kemuliaan tersebut dan tidak peduli kepada yang lain. Bukankah kita meyakini bahwa siapa yang salat subuh berjamaah, itu Allah akan memberikan jaminan perlindungan kepadanya sampai sore. Man shallal fajra fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Sehingga menjadi keyakinan dari ilmu tersebut bahwa saya harus bertekad untuk salat berjamaah subuh. Karena saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan perlindungan kepadaku kalau saya bisa melaksanakan sholat subuh tersebut. Fokus pada tujuan ini mengharuskan seseorang untuk kemudian
pasang alarm, mengingatkan orang untuk membangunkannya, bangun lebih awal, mungkin qiyamul lail, mungkin istighfar sebanyak mungkin di waktu sahur menjelang subuh, mungkin hadir di masjid sebelum azan, pastikan bahwa dia melakukan rakaatil fajar, 2 rakaat salat sunat sebelum subuh, yang diyakini khairu minad dunya wa ma fiha, bahwa salat sunnahnya saja sudah lebih mulia, lebih afdal, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kalau seseorang itu sudah menetapkan satu tujuan dan dia fokus untuk mencapainya, maka yang lain itu kemudian tidak terlalu diperdulikan lagi. Yang ketiga, menyadari akan semua penghalang azam. Sekali lagi, tidak ada kebaikan kecuali ada setan yang menghalangi kita. Ada hawa nafsu yang selalu melemahkan tekad kita. Maka seseorang harus tahu bahwa ini ada halangan, ada tantangan. Tetapi kalau kita tetap yakin, tetap bersungguh-sungguh melakukan mujahadah untuk konsisten terhadap apa yang kita sudah programkan, maka kita mengembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Toh dari niat saja Allah sudah pahalai. Kalau apa yang kita niatkan itu kemudian karena satu dan lain hal tidak terwujud, kita sudah mendapatkan kebaikan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada kita. Berikutnya, ikhwani akhwati fillah, tekad akan lahir dari kesadaran dengan tujuan yang pertama membangkitkan keteguhan dan membebaskan diri dari keraguan-raguan. Sekali lagi, ada banyak penghalang, ada banyak godaan yang bisa melemahkan kita dari apa yang kita targetkan. Ya. Misalkan saja kita mau menghafal Al-Quran, karena kita yakin bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan hakiki. Selain membaca Al-Quran dengan standar tilawah yang seharusnya, kita juga berupaya untuk mempelajari maknanya, merenungkan, menghayati, mentadabburinya, mengamalkannya. Juga ada semangat untuk menghafalkan ayat demi ayat tersebut. Ini kalau tidak ada tekad, itu tidak akan hafal-hafal. Walaupun ada program hafal Quran dalam sebulan, hafal Quran dalam 6 bulan, ada program dalam 1 tahun, bahkan dihitung kalau kita hafal 1 ayat 1 hari, pasti dalam sekian tahun kita akan menghafalkannya. Toh umur kita akan berlalu 40 tahun, 50 tahun tidak hafal Al-Quran. Bacaan kita masih sebatas itu-itu saja. Surah-surah itu saja, surah-surah pendek saja. Dan kita lupa bahwa kita ini semestinya menjadi contoh, menjadi teladan buat keluarga, buat anak-anak kita dan masyarakat kita. Tekad ini akan memberikan keteguhan. Tidak ada kemajuan tanpa target. Kita tidak mungkin meningkat kalau kita tidak memasang target yang akan kita capai. Tekad ini yang kemudian membebaskan kita dari semua kebimbangan, keraguan-raguan. Yang kedua, menyingkirkan segala rintangan yang akan kita hadapi. Semua penghalang yang merentang di depan kita. Tekad ini kemudian melihat fokus jauh ke depan. Ibarat ada satu kota yang kita tuju, dan di sana ada cahaya, maka mata kita fokus pada cahaya itu. Sebelumnya mungkin kita masih membayangkan gimana bentuk kota tersebut. Tapi ketika cahaya itu sudah nampak dari jauh, maka gelapnya malam, semua hal yang bisa membuat kita khawatir, takut. Tapi kalau cahaya itu sudah nampak di depan kita, maka fokus kita akan menuju ke sana. Rintangan itu akan kita hadapi semua. Apatah lagi bahwa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita itu memang mesti menghadapi tantangan dan cobaan. Mari kita bayangkan bagaimana sikap orang-orang beriman bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika musuh di hadapan mereka, mereka tidak gentar, mereka tidak takut, mereka tidak lari. Justru mereka mengatakan, walamma ra'al mu'minun al-ahzab, tatkala orang beriman itu melihat musuh di depannya dari pasukan golongan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka menyambut sambil berkata, inilah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Maha benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imana wa taslima. Demikian pula ketika kita ingin
bertekad untuk memperbaiki ibadah kita. Kita mau qiyamul lail dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita kepada maqam mahmuda. Maka segala hal yang bisa memudahkan kita untuk melakukannya, kita pasti berikan perhatian yang cukup. Mungkin tidur lebih awal, mungkin tidak terlalu kenyang, mungkin ada alarm yang siap, dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar dapat mewujudkan apa yang kita rencanakan tersebut. Kita ingin sholat duha setiap pagi, setiap hari. Maka ada banyak cara ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk mengingatkan kita bahwa saya sudah bertekad untuk tidak meninggalkan sholat ini karena kemuliaannya janji yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekian banyak orang yang perlu kita kasihani, kita perlu tunjukkan empati kita. Maka kita mempersiapkan diri, planning yang sistematis untuk kita menunjukkan kepekaan sosial kita dalam bentuk bantuan, sedekah, dan lain sebagainya. Semua ini membutuhkan tekad yang kuat. Yang ketiga, mencari ilmu pengetahuan dan mau mendengarkan nasihat dari orang yang bijaksana. Adil nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kalau ada nasihat berarti ada agama, tidak ada nasihat berarti tidak ada agama. Salah satu penyesalan orang-orang di neraka wa na'udzubillah di akhirat nanti, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kami ini termasuk orang-orang yang dulu suka mendengarkan nasihat, mau merenungkan motivasi, dorongan, dan nasihat tersebut, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kami tidaklah menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim. Maka mereka itu baru mau mengakui, menyadari bahwa dulu kami waktu hidup di dunia ini banyak lalai, memandang enteng agama, memandang enteng ibadah, tidak menomorsatukan salat, tidak mementingkan Al-Quran, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana mestinya. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir wa na'udzubillah. Karena itu, maka setiap kebaikan yang akan kita lakukan jangan menunda waktu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, sore ini, besok, dan seterusnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali salihah." Bersegera melakukan amal saleh. Kalau kita dengarkan nasihat hari ini dan kita mampu lakukan hari ini, jangan tunda sampai sore. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan malam ini, jangan kita tunda sampai besok. Fasatakunu fitanun qaqita'il muslim. Sebab nanti akan terjadi satu keadaan bagai sepotong malam yang gelap gulita. Di sana ada bencana, di sana ada malapetaka. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang di pagi hari masih beriman, tapi di sore hari sudah kafir. Seseorang kelihatannya punya semangat ibadah, dorongan untuk berbuat baik luar biasa, tapi begitu dahsyat pengaruh pesona dunia ketika itu, sore hari orang sudah ingkar, sudah jauh dari agama, membelakangi masjid, dan seterusnya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau di sore hari masih beriman, masih taat beragama, masih menjadi ahli masjid. Tetapi begitu banyak godaan, yusbihu kafira, dia membuka mata di pagi hari, dia sudah menjadi orang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia rela menjual agamanya dengan kesenangan yang sementara, yang semu. Karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fa idza azamta," apabila engkau telah membulatkan tekad, "fatawakkal 'ala Allah," maka bertawakallah kepada Allah. Serahkan semua urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ikhwani akhwati fillah, a'azzakumullah. Ini adalah merupakan persinggahan yang pertama dalam pertemuan ini sebagai persinggahan yang ketiga dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa perjalanan mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya membutuhkan tekad yang kuat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian berikutnya adalah persinggahan yang keempat adalah taubat. Iya. Sehingga disebutkan taubat ini merupakan awal persinggahan, pertengahan, dan demikian pula akhirnya. Betapa perjalanan setiap muslim
untuk mendapatkan berkah rahmat Allah, bimbingan dan petunjuknya, taubat ini selalu seiring kapan dan dimanapun dia berada. Dia tidak pernah lepas untuk beristighfar. Dia senantiasa ingat bahwa saya ini sebagai hamba yang lemah, hina, banyak melakukan kesalahan, sehingga taubat itu adalah merupakan harga mati kapan dimanapun kita berada. Betapa tidak, orang habis sholat saja, sudah wudhu dengan sempurna, melangkahkan kaki ke masjid dengan anggun, tenang, penuh penghayatan, masuki masjid, tahiyatul masjid, salat qabliyah, dan seterusnya. Sehabis salat yang pertama dibaca adalah astagfirullah. Kita beristighfar dengan kesadaran bahwa kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, belum sempurna kita punya salat, kita masih membutuhkan pertolongan, bantuan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu akrab dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun beralih kepada persinggahan yang lain dan melanjutkan perjalanannya, taubat selalu menyertainya. Taubat merupakan permulaan langkah hamba dan kesudahannya. Kebutuhannya terhadap taubat amat penting dan mendesak dan tidak berbeda dengan permulaannya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah. Kamu sekalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Ya. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Subhanallah. Keberuntungan, kesuksesan itu dikaitkan dengan taubat. Hanya orang yang senantiasa bertaubat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beruntung. Maka kita senantiasa menyadari bahwa orang yang bertaubat adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuknya. Selanjutnya, taubat ini didahului dengan muhasabah. Seseorang yang selalu melakukan introspeksi dalam dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menasihatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab di hari akhirat nanti. Wazinu a'malakum qabla an tuzan yaumal qiyamah. Timbang-timbang amalmu, mana sebenarnya yang lebih banyak, amal baik kita atau dosa kita. Sebelum nanti ditimbang dalam timbangan hakiki di hari akhirat nanti. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, dan berhiaslah, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi pengadilan akbar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman tentulah selalu melakukan muhasabah, menghisap diri. Karena dia akan tahu akan hak yang harus dia penuhi dan memberikan hak itu kepada yang berhak menerimanya. Orang yang bertobat itu adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tahu persis apa yang menjadi hak Allah. Bahwa kita selalu beristighfar, kita selalu bertaubat, kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mau beristighfar, orang yang tidak mau bertobat, itu adalah orang yang tidak menyadari aib dirinya. Orang yang lalai bahwa dirinya ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan pelanggaran. Satu lagi bahwa orang yang tidak mau bertobat itu seolah-olah yakin bahwa amalnya itu sudah cukup mengantarkannya ke surga. Subhanallah. Sangat berbeda dengan para salafus saleh. Orang yang sudah maksimal menghabiskan waktu untuk melakukan amal soleh, masih ada kecemasan, masih ada kekhawatiran kalau amalnya ini belum cukup. Sudah banyak beristighfar, masih cemas, masih khawatir kalau tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu kerisauan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah tingkatan iman ketika berada di masjid dan di hadapan Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang membacakan wahyu, kok tidak sama ya ketika kita berada di rumah, ketika ketemu dengan istri, dengan anak-anak. Sehingga dijelaskan di dalam riwayat yang sahih, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzalah itu
itu datang mengadukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Nafaqa Hanzalah, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya Hanzalah ini sudah munafik." Kenapa kamu mengatakan begitu? Iya, karena ketika saya berhadapan atau berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya merasa iman saya itu begitu tinggi, begitu kuat. Tapi ketika sudah kembali ke rumah, sudah mulai turun dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Begitu juga yang saya rasakan. Mari kita bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru berangkatlah keduanya, mengadukan apa yang keduanya risaukan tersebut. Kalau ini adalah tanda-tanda kemunafikan, subhanallah. Demikian orang beriman dengan iman yang sesungguhnya, meragukan imannya, meragukan amal soleh diterima atau tidak, tobatnya diterima atau tidak, dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan saat dan fasaat. Demikianlah, sesaat demi sesaat. Maka karena itu, setiap momen mana seseorang itu punya kesempatan untuk memaksimalkan tekadnya, maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Berikutnya, pengertian taubat. Bahwa muhasabah adalah aktivitas refleksi dan menghitung apa saja yang telah dilakukan dalam hidup. Subhanallah. Iya. Ini sering dilakukan oleh orang yang berbisnis. Ingin mengukur keuntungan profit yang sudah diperoleh dari modal yang disiapkan sejak awal. Sesungguhnya analogi ini wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim. Usia kita sudah berapa? Bukankah sejak balik bakal ada malaikat raqib dan atid di bahu kanan dan kiri kita mencatat setiap amal dan dosa kita? Kita sudah berusia kepala 3, kepala 4, 5, ataupun 6. Orang yang melakukan muhasabah adalah orang yang sadar bahwa hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuk yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Apakah lebih banyak amal soleh yang sudah kita lakukan atau maksiat? Setelah itu kita lanjutkan dengan taubat dengan niat untuk tidak melakukan dosa pada masa yang akan datang. Taubat bisa juga sebelum muhasabah atau muhasabah sesudah taubat. Jadi ini beriringan. Proses untuk kita melakukan evaluasi terhadap diri itu seiring dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ini adalah perintah untuk mempersiapkan, memperhatikan apa yang kita siapkan untuk hari esok kita, hari akhirat kita. Dan ini adalah merupakan perintah yang dikawal wasiat takwa muka belakang. Ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Subhanallah. Jadi sebelum dan sesudahnya diiringi dengan kewajiban untuk bertakwa. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Posisi taubat bisa berada sekali lagi di akhir, di awal, bahkan kapan dan dimanapun kita berada, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul tidak kurang taubatnya, istighfarnya dari setiap hari 70 kali, bahkan di riwayat yang lain 100 kali. Allah menjadikan taubat sebagai bagian akhir dari keadaan hamba-hambanya yang khusus seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau yang mulia dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Allah berfirman berkaitan dengan perang Tabuk, perang yang luar biasa, peperangan terakhir yang mereka lakukan sekaligus merupakan perjalanan yang paling berat bagi mereka. Ini dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 117. Selanjutnya, orang yang tidak bertaubat itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa orang yang tidak bertaubat, mereka itu adalah orang yang zalim. Orang yang menganiaya diri mereka sendiri, orang yang merasa cepat puas dengan apa yang dia sudah lakukan. Orang yang lupa bahwa dia punya banyak kekurangan, punya banyak kesalahan. Yang kalau dia sadar, kalau dia tidak zalim, kalau dia adil dalam kehidupannya, maka dia pasti akan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba dibagi menjadi orang yang bertobat
dan yang tidak bertaubat yang disebut sebagai zalim. Tidak ada orang yang ketiga. Jadi imma orang yang bertaubat, imma orang yang zalim. Predikat zalim diberikan kepada orang yang tidak bertaubat, dan tidak ada orang yang lebih zalim dari dirinya, karena dia tidak tahu akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan seolah dia tidak mengerti akan aib dirinya serta kekurangan amal yang akan menyelamatkan dia dari ancaman neraka di akhirat nanti, wa na'udzubillah. Baik, bagaimana taubatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi renungan bagi kita yang belum ada jaminan bahwa kita sudah mendapatkan ampunan. Tidak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ma'asum, semua kesalahan dan dosa yang lalu yang akan datang sudah dimaafkan oleh Allah, bahkan dijamin masuk surga. Toh menjadikan beliau sholat malam berjam-jam sampai kaki betis beliau bengkak, sehingga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha merasa kasihan. Tapi jawab beliau, afala akunu abdan syakura. Bahkan sahabat mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghitung bagaimana istighfarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kurang dari 100 kali, ya, bahwa beliau memohon ampun, ya, kepada Allah. Allahumma ighfir li dhunubi innaka antal ghafur al-ghafur. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengampun. Subhanallah. Ikhwani akhwati fillah, taubat itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menginginkan kesadaran diri. Betapa banyak orang tua yang mengharapkan anak-anaknya itu adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang terarah jiwa dan pikirannya kepada agama, tapi masih jauh dari harapan. Mari kita sadari, kuatkan keyakinan bahwa taubat itu pun adalah hidayah dari Allah. Janganlah kiranya orang tua menjadi stres sesudah dia bermunajat kepada Allah, sesudah dia memaksimalkan upaya untuk memberikan nasihat kepada putra-putri, bangun di setiap malam untuk mendoakan keterarahan putra-putrinya, serta jangan lupa menunjukkan keteladanan kepadanya. Sesudah semua itu dioptimalkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena taubat itu merupakan langkah kembalinya seseorang kepada Allah dan meninggalkan jalan orang-orang yang mendapatkan murka lagi sesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka dia tidak bisa memperoleh kecuali dengan hidayah dari Allah agar dia mengikuti siratal mustaqim. Sementara sekali lagi cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah, hidayahnya itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan memohon pertolongan daripadanya dan memurnikan tauhid semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat secara umum ada 3, nanti akan kita jelaskan lebih terperinci lagi. Mulai daripada penyesalan, memperlihatkan kelemahan serta ketidakberdayaan, serta meninggalkan dosa yang dilakukan. Hakikat taubat, menyesali dosa yang telah dilakukan pada masa yang lalu dan bertekad tidak mengulanginya. 3 syarat ini berkumpul menjadi satu saat kita bertaubat. Karena itu maka kita kembali pada ubudiyah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Bagaimana agar kita benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mau membuktikan keimanannya, kesadarannya, kesementaraan dunia ini dan keabadian akhirat. Gerakan kembali ke jalan Allah dilakukan dalam 7 langkah. Yang pertama, al-iqla'u minadz-dzamb, menjauhkan diri dari dosa. Orang yang tahu bahwa minum khamar itu adalah dosa, maka dia akan meninggalkan tempat dan semua teman yang biasa melakukannya. Orang yang sadar akan bahaya zina, besarnya dosa zina, bahkan itu termasuk min akbaril kabair, sebesar-besar dosa besar, maka dia meninggalkan lingkungan yang bisa mendorong dia untuk melakukannya. Gerakan kembali dilakukan dengan meninggalkan semua bentuk maksiat semaksimal kemampuan. Yang kedua, an-nadamu ala ma fat, menyesali dosa-dosa yang masa lalu. Iya.
Bukanlah orang yang bertaubat, orang yang masih membanggakan masa mudanya dulu yang glamor, dengan semua bentuk pelanggaran yang pernah dia lakukan. Orang yang taubat, orang yang menangis akan kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kesadaran ini hanya efektif jika diiringi dengan penyesalan yang mendalam akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya pada masa lampau. Yang ketiga adalah al-azmu ala adamil audah. Ini kembali al-azam. Ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Penyesalan terhadap dosa masa lalu hanya bermanfaat jika diiringi dengan janji setia, ikrar kepada Allah bahwa saya tidak akan kembali, ya Allah. Saya tidak mau lagi melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuaku. Saya tidak mau meninggalkan sholat kapan dimanapun saya berada. Saya tidak mau pacaran lagi, ya Allah. Saya tidak mau minum khamar lagi, ya Allah. Dan itu diiringi dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya. Berikutnya adalah al-iktsaru minal istighfar. Memperbanyak istighfar adalah bagian dari taubat, ya. Bahwa subhanallah kita punya kesempatan yang sangat banyak. Dalam 1 menit kita beristighfar 100 kali. Kita bisa beristighfar dalam 1 jam ribuan kali. Sehingga sangat naif jika banyak orang yang merasa waktunya lowong sehingga habis dengan game, habis dengan bermalas-malasan, habis dengan ngerumpi wa na'udzubillah malah tambah dosa. Padahal wirid istighfar itu adalah merupakan satu tanda kemuliaan. Dan itu adalah indikasi bahwa kita ini adalah hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mudha'afatul amalis salihah, melipat gandakan amal saleh. Meningkatkan amal ibadah secara signifikan, tidak merasa cukup dengan ibadah mahdhah saja atau salat fardu saja. Dia bertekad untuk merebut semua pintu kebaikan, pintu pahala. Salat rawatib qabliyah dan ba'diyah 10 atau 12 rakaat setiap hari. Dengan keyakinan Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Ya. Motivasi untuk senantiasa mencintai Al-Quran, duru ma'al Qur'ani haitsu madar, dimanapun kita berada selalu ada Al-Quran, sehingga nampak semangat kita untuk selalu membaca Al-Quran. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja, yang nanti 1 hari atau pada bulan Ramadan masuk baru rame-rame kerja cari Al-Quran di mana terselip. Padahal Al-Quran ini bukan identik dengan Ramadan semata. 1 tahun bahkan setiap hari bagi orang yang punya kelembutan hati, kebeningan jiwa, kekuatan iman selalu bersama Al-Quran. Sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Andai hati kita ini suci, bersih, kita pernah puas untuk membaca Al-Quran. Selalu terdorong, selalu termotivasi untuk membaca Al-Quran. Seorang ulama mengatakan, dulu para sahabat itu kalau jalan-jalan berarti dia baca Al-Quran. Kalau dia berdiri baca Al-Quran. Kalau dia duduk pasti ada melantunkan ayat Al-Quran. Kalau dia berbaring sekalipun dia pasti membaca Al-Quran. Begitu bangun tidur dia baca Al-Quran. Mau makan sebelumnya pasti baca Al-Quran. Sudah makan dia baca Al-Quran. Persis itu yang dilakukan oleh generasi kita. Masyarakat kita, mungkin kita juga bagian dengan HP kita, dengan gadget kita. Orang jalan-jalan pasti pegang HP. Orang berdiri pasti semuanya. Orang ketemu 5 orang pasti semua sibuk dengan HP-nya. Mau makan pasti ya sibuk chatting. Bahkan makanan itu difoto selfie dulu, ya, baru disebar, maknyus dan seterusnya. Mau tidur HP, pertama kali yang dicari kadang-kadang HP dan seterusnya. Mungkin istri ketinggalan, minta maaf ya. Tidak sempat atau lupa. Tapi kalau HP-nya yang ketinggalan pasti kembali ke rumah. Subhanallah. Al-Quran yang menjamin kemuliaan dan keselamatan kita, kadang-kadang kita tidak berikan apa yang menjadi haknya. Melipat gandakan amal soleh antara lain adalah meningkatkan perhatian kita kepada Al-Quran. Untuk kita baca, untuk kita tahu artinya, untuk kita renungkan kandungannya, memotivasi diri kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap Al-Quran adalah menghafal Al-Quran. Sekarang ini sudah banyak sistem, banyak konsep, banyak metode yang memberikan kemudahan kepada siapapun segala tingkatan usia untuk mau membuktikan janji Allah Subhanahu wa taala akan kemudahan hafal Al-Quran.
Beberapa bulan yang lalu kita dikagetkan di Surabaya, ada nenek-nenek umur 80 tahun mengkhatamkan hafalan Al-Quran 30 juz. Maka yang usianya masih 60, apalagi 50 tahun, ya kita malulah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada salah seorang hambanya berkat kegigihan dan fokus tekadnya bisa menghafal ayat Al-Qur'an. Subhanallah, di dalam surah Al-Furqan pada lembaran terakhir, di sana syarat dengan beberapa pesan-pesan ilahi yang menumbuhkan optimisme kita bahwa orang yang bertaubat dari dosa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan maghfirah dan surga bagi mereka. Selanjutnya, i'adatul huquqi ila ashabiha, mengembalikan hak orang lain. Kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah mengambil hak orang lain, maka salah satu bentuk taubat kita memastikan bahwa hak itu bisa kita kembalikan. Selanjutnya, at-tawbatu ilal taubah, salah satu bentuk kesempurnaan taubat kita, bukan hanya kita yang menikmati jaminan ataupun janji Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita yang sudah menyadari akan kesalahan tersebut, tapi justru kita mengajak orang lain untuk kemudian mengikuti jalan taubat yang sudah kita lakukan. Subhanallah, kadang kita cemburu pada mereka yang baru saja memeluk agama Islam sebagai mu'allaf, tapi justru yang paling getol mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam justru dari mereka. Kita yang lahir dari keluarga muslim, dari ayah muslim, ibu muslimah, ya, tapi kita tidak terpanggil untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengenalkan Islam secara bijak, mendakwahkan Islam kapan dan dimanapun kita berada. Padahal orang yang bertaubat adalah orang yang mengajak orang lain untuk kemudian juga mengikuti taubat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan al-azam bagi diri kita sebagai bagian dari perjalanan konsekuensi keyakinan pada firman Allah yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga dengan tekad yang kuat ini Allah istiqomahkan iman kita, ibadah kita, akidah kita dan akhlak kita sesuai dengan petunjuknya. Dan yang kedua, ini setiap ucapan dan langkah kita dimanapun kita berada dengan taubat kepada Allah, dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah rahmati dan memberkahi pertemuan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas uraiannya yang sangat komprehensif dan menarik, terutama terkait dengan soal taubat dan juga soal al-azam atau bertekad. Bagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah di mana berada, yang baru saja bergabung di kajian ini, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa berpartisipasi dengan bertanya langsung kepada Ustadz Mutahhir Arif melalui Zoom, ataupun bisa menuliskan pertanyaan di chat di Zoom ini, atau juga bisa di kolom komentar di Facebook. Nanti insya Allah akan kita bacakan. Nah, sekedar untuk mereview tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Mutahhir, ternyata apa yang disebut dengan perjalanan menuju Allah, itu fungsi tekad itu sangat penting, bukan hanya di awal, tetapi juga selama proses perjalanan itu. Karena dengan bertekad yang kemudian oleh Ustadz Mutahhir tadi diuraikan ada 3 hal, yaitu harus dipandu oleh ilmu, begitu ya Ustadz. Kemudian yang kedua, selain ilmu, itu kita harus fokus. Nah ini juga sering yang menjadi halangan kita di dalam sebuah perjalanan, kadang-kala banyak godaan kanan kiri, akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan. Dan juga selain fokus, juga hal yang sangat penting adalah kita menyingkirkan hal-hal yang bisa menghalangi kita di dalam menuju tujuan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengenai hal yang bersifat pada persinggahan pada taubat itu sendiri, itu juga sangat menarik sekali bahwa yang disebut dengan taubat itu ternyata itu seperti proses sepanjang waktu, seperti halnya tekad ada di awal dan selama perjalanan. Taubat juga bukan hanya menyadari di awal, tetapi juga selama proses perjalanan menuju Allah harus selalu bertaubat. Jadi tidak bisa terlepaskan. Dan ini juga telah dicontohkan oleh bahkan tokoh selevel Nabi Muhammad SAW,
Beliau selalu meminta taubat, padahal beliau adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sepertinya sudah ada penanya ini, saya bacakan di chat, dari Ibu Ratih Damayanti, Ustadz. Beliau bertanya, di dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Allah mengampuni umatku apa yang dibicarakan oleh hatinya selama belum dilakukan atau diucapkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah azam atau tekad untuk berbuat keburukan tidak mendapat dosa dan diampuni oleh Allah? Dan apakah azam ada level atau tingkatannya? Terima kasih, Ustadz. Itu Ustadz pertanyaan dari Ibu Ratih. Terima kasih Ibu Ratih atas pertanyaannya. Mungkin Ustadz Mutahir mau berkenan merespon. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ratih Damayanti. Pertanyaan yang sangat baik dan sangat relevan dengan topik kita hari ini dan relevan dengan keseharian kita. Bahwa hati kita ini senantiasa hidup, ya, senantiasa memberikan inspirasi kepada kita. Dan itu sangat manusiawi, ya. Kadang-kadang ada inspirasi yang baik, ada juga yang buruk. Subhanallah, salah satu tanda kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada kita, jika niat itu adalah niat baik, kita sudah dipahalai oleh Allah. Jadi al-azm, tekad untuk melakukan satu perubahan dalam diri kita yang positif, itu Allah sudah pahalai. Sebaliknya, niat untuk berdosa selama itu belum diucapkan dan belum dilakukan, kita tidak dihitung apa-apa. Allahu Akbar. Ya. Sehingga kesempatan untuk kita selalu memperbanyak niat yang baik kapan dimanapun ya kita berada. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih atas responnya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ratih Damayanti. Kami mengundang Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk bersama Ustadz Mutahir Arifani. Jika ada Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, baik memberikan komentar, pertanyaan, dan lain sebagainya. Di Zoom ini, kami ingin menyapa, sudah hadir Ustadz Mutahir, Pak Duta Mardin Umar, dan juga ada Ustadz Rafiq, kemudian juga ada Pak Irfan Rosyidi. Ahlan wa sahlan. Welcome Pak Duta, Masya Allah. Dr. Muhammad Rafiq, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya ini belum ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Mungkin mereka masih menyimpan pertanyaan ini, Ustadz. Tadi ada apa ya? Kelanjutan pertanyaan dari Ibu Ratih Damayanti tentang macam-macam tekad tadi, al-azm tadi. Oh iya. Kira di pertemuan pertama kita sudah sebutkan bahwa ada dua ya. Bertekad sebelum memulai perjalanan dan tekad selama kita berada di dalam perjalanan tersebut. Ya, misalkan saja kita mau bersedekah, ya, maka tekad kita untuk bersedekah itu betul-betul muncul dari dalam, ikhlaskan niat semata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar membawa sedekah, membawa uang untuk kita berikan kepada fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Tapi bukan berarti bahwa dalam perjalanan kita tidak ada godaan, ya. Ada barang yang menarik untuk kita beli, itu godaan itu. Padahal kita sudah niatkan bahwa saya ini untuk saya serahkan ke panti asuhan dan sebagainya. Ya. Demikian pula derajat al-azm yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama tentang pentingnya untuk kita mengilmui sesuatu. Jadi tanpa ilmu kita sangat lemah. Baik lemah dari orientasi, lemah dalam komitmen, ya, lemah pada keyakinan. Jadi hanya ilmu yang mendorong kita untuk menguatkan keyakinan apa yang hendak kita tuju, ya. Seperti kemuliaan sholat, ya, sholat malam, kemuliaan sholat sunat, kemuliaan puasa. Itu kalau diilmui, maka seseorang akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Siapa yang berpuasa 1 hari, Allah jauhkan dia dengan neraka 70 kharifan. Perjalanan 70 tahun. 1 hari. Bagaimana kalau kita puasa Senin Kamis? Maka seseorang pasti akan berlomba-lomba berfastabiqul khairat. Ya, ketika mengilmui
tentang keutamaan dan keistimewaan satu amal ibadah. Yang kedua, fokus pada tujuan. Kalau sudah meyakini ini adalah satu langkah yang sangat tepat, maka kita fokus, bertekad untuk mewujudkannya, apapun yang terjadi. Istilah orang Arab, yakni ya'mal mustamitan, dia berbuat mati-matian. Ya, penuh perhatian. Saya tidak akan mundur sebelum saya capai itu. Ya, saya akan memaafkan dia, saya akan berbuat baik kepadanya, saya akan menjalin silaturahim meskipun saya ditolak, meskipun orang benci, meskipun banyak orang yang menakut-nakuti, saya tetap bertekad untuk memperbaiki hubungan dengannya dan seterusnya. Itu kalau kita ada fokus, insya Allah yang lain akan kita singkirkan. Ini kita sudah ada 2 pertanyaan lagi Ustadz di chat. Yang pertama di Zoom chat dari Pak Duta Mardin Umar, saya bacakan. Yang pertama, apakah taubat itu ada tingkatannya juga? Taubatan nasuha, apakah ganjarannya terhapus semua dosa kita sebelumnya? Ini juga penting ini, karena kita juga sering mendengar istilah ini. Terima kasih Pak Duta Mardin atas pertanyaannya. Kita juga ada pertanyaan di kolom komentar di Facebook ini Ustadz, yang menonton kajian kita secara live. Dari Bapak Ahmad Bushairi, Ustadz Ahmad Bushairi bertanya, seringkali dosa maksiat seperti hibah itu kita sering gagal taubat Ustadz. Jadi dosa-dosa kecil, kalau dosa besar mungkin kita bisa bertaubat Ustadz. Tapi yang dosa-dosa kecil kita selalu mengulanginya lagi seperti hibah begitu Ustadz. Nah, jadi bagaimana menyesal kemudian kadang mengulangi lagi? Bagaimana ya Ustadz? Nah, itu pertanyaan, dan itu memang pengalaman kita juga sehari-hari Ustadz, karena baik disengaja atau tidak sengaja kita namanya manusia selalu khilaf melakukan dosa-dosa kecil. Padahal kalau kita bertobat kan janjinya tidak mengulangi lagi nih Ustadz, tapi tobat hari ini tidak hibah, besoknya berhibah lagi nih Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz? Silakan Ustadz, 2 komentar. Ya, kebeningan hati kita yang merupakan sumber ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup itu memang dari bersihnya seseorang dari dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila melakukan satu kesalahan akan ditorehkan di dalam hatinya satu titik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfar suqila qalbu, kalau dia beristighfar, bertaubat, menyesali apa yang sudah dilakukan, maka hatinya itu kembali cemerlang, kembali bersih. Fa in ada zida fiha, tapi kalau dia mengulangi terus, tidak bertaubat, tidak ada upaya untuk membersihkan dan memperbaiki diri, setiap kali berlaku dosa, maka titik hitam itu akan terus bertambah dan akhirnya akan tertutup hati, dakwah dan nasihat apapun akhirnya tidak mempan. Fa huwa ranul ladzi dzakarallahu taala, itulah penutup yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla balran ala qulubihim makanu yaksibun. Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak ingin diampuni atau mendapatkan maghfirah dari Allah. Kita setiap hari butuh maghfirah. Karena dengan maghfirah orang akan termotivasi untuk ibadah, untuk memperbanyak amal soleh. Itu kalau ada orang yang malas beramal, itu seharusnya mengintrospeksi, ini masih banyak dosa ini. Saya kurang taubat kepada Allah. Ya. Demikian pula kalau ada orang yang selalu ingin marah, sedikit-sedikit jengkel kepada orang lain, itu hendaknya dikembalikan pada diri, ini banyak dosa ini. Bahkan para salafus salih itu melihat dosanya dari 2. Kalau melihat istrinya tidak bisa diatur, atau melihat kuda tunggangannya itu tidak mau tunduk. Dan itu dikembalikan pada dirinya, saya punya dosa. Bahkan ada sahabat yang nanti 40 tahun baru dia mendapatkan ganjaran ataupun pembalasan dari dosanya. Lalu mengatakan, astagfirullah, dosa saya 40 tahun yang lalu. Ini orang yang punya sensitivitas, ya, bahwa subhanallah tidak ada kata lain kecuali kita ini selalu bertobat kepada Allah. Kalau dari 7 tanda taubat itu sebenarnya sudah mewakili taubatan nasuha, ya. Jadi bukan sekedar ucapan saja, bukan hanya sesaat saja, tapi memang tekad untuk kemudian mengembalikan semua urusan kita kepada Allah sehingga kita mengharapkan maghfirahnya. Taubatan nasuha
itu bukan hanya pada dosa tertentu, tetapi untuk seluruh jenis maksiat yang pernah kita lakukan. Maka at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, orang yang bertobat dari dosanya seolah-olah dia tidak pernah berdosa sama sekali. Inilah maha rahimah, rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bertobat Allah akan mengampuni semua dosa kita. Bagaimana kalau dosa itu berulang? Ini Ustaz Ahmad Al-Kushairi, subhanallah. Inilah kelemahan manusia. Jadi baru saja bertobat melakukan kesalahan lagi. Iya. Dan di sana kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Sebagai manusia yang tidak lepas dari godaan, tantangan, setiap kita berdosa, kita langsung iringi dengan perbuatan yang baik sesudah bertobat kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang baik, ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu akan menghapus semua kesalahan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Semua kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Salah satu ciri orang yang mendapatkan jaminan surga dalam surah Ali Imran, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, adalah orang apabila melakukan satu fahisyah, pelanggaran, dosa, dzakarullah, tiba-tiba dia ingat kepada Allah, dan itu adalah taubat. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar atas dosanya. Namun memang harus ada tekad yang kuat. Misalnya dosa ghibah, yang sebagian orang dianggap dosa biasa, menceritakan keburukan orang lain. Sampai dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya sampaikan ini benar? Nabi bilang, kalau benar itulah ghibah. Dzikruka akhaka lima yakrah. Kamu menyebut tentang saudaramu apa yang kalau dia dengar secara langsung, dia pasti benci, dia pasti marah, dia tidak senang, dia tidak terima. Itulah ghibah. Jadi kita tidak boleh menyebut, menceritakan tentang orang apa yang dia tidak suka. Iya. Kalau tidak benar, itu fitnah, itu berarti tuduhan, dikeji lagi. Ghibah itu dosa besar. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Salah satu di antara kamu dengan sebahyang lain itu menceritakan kejelekannya, ngerumpi, menggunjing, menceritakan keburukan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, dalam surah Al-Hujurat. Maukah kita mau memakan bangkai saudara kita? Itu perumpamaan bagi orang yang menceritakan keburukan orang lain. Subhanallah. Ini dengan perkembangan teknologi, dengan media, tidak jarang kemudian ini menjadi sarana ghibah. Seolah-olah pembicaraan itu hidup kalau ada ghibah. Grup itu kemudian ramai kalau ada orang yang menjadi bulan-bulanan. Ibarat pemain bola, ini adalah bola yang enak digoreng-goreng, dibumbui, ditambah-tambahi. Padahal ini adalah merupakan jalan neraka semua ini. Iya. Ini menambah dosa kita. Kita tidak sadari, mungkin ada sedekah, mungkin ada amal yang kemudian terhapus karena banyak dosa yang seolah-olah kita pandang enteng. Iya. Subhanallah. Jadi jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Itu petunjuk dari agama kita. Orang yang beriman, iman yang sesungguhnya, melihat dosanya itu seperti gunung yang mau menimpa dirinya. Tapi orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Sekali ditepuk, ya, seolah-olah cukup ditiup saja sudah hilang. Padahal tidak demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayahnya kepada kita sehingga kita berhati-hati untuk menjauhi dosa kecil apalagi dosa besar dengan memperbanyak taubat dan istighfar kita kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz Mutahir, terima kasih atas responnya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Anwar dan Bang Duta Mardin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah akhirnya waktu jualah yang harus memisahkan kita karena sudah 1 jam lebih kita bersama Ustadz Mutahir Arif. Insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan di waktu atau jam yang sama untuk melakukan kajian untuk masuk ke persinggahan berikutnya. Namun begitu sebelum kita tutup, kita mohon kepada Ustadz Mutahir Arif
untuk membacakan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la daynan illa qadaitah wa la daynan illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Imam Subhan, Pak Arif di Atlanta dan segenap ya pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kesetiaan antum semua di dalam mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah ya dan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan kita saling mendoakan kebaikan selalu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Mutahir. Terima kasih Ustaz. Dari Amerika Serikat mengucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Mutahir Arif yang selalu istiqomah berbagi ilmu dengan kita, dan saya Imam Subhan sebagai moderator mohon maaf juga dan mohon pamit undur. Mari kita tutup kajian ini dengan doa qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.